Apa judulnya? Nah, ini jadi ISO nih. Jadi SOP. Ya Pak Hendro ya. Jadi SOP nih, gampang. Insya Allah dengan tauhid seperti ini, saya juga kadang-kadang jadi ada, ntar dulu nih, Allah dulu. Terus, Allah lagi. Terus, Allah terus. Ada lagi sih prinsip yang lain. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Turunannya jadi benar. Dikit-dikit duha, dikit-dikit duha, dikit-dikit duha. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud, dikit-dikit tahajud. Lalu ada yang protes sama saya, ente ibadah kok dibawa ke dunia terus. Daripada ente dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Kita benerin, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah, sebentar-sebentar Allah. Nah malam ini yang kita pelajari prinsip pertama, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Gampang diingat ya. Lah kalau tidak ada Allah dulu sebagai basic pemikiran, basic langkah, maka langkah berikutnya jadi salah. Dari mana kita bisa jual mobil, jual motor? Allah. Udah, maka langkahnya benar jadinya. Apa langkah? Karena Allah kita temuin Allah. Tapi karena otak kita jawabnya salah. Bagaimana caranya kamu jual motor? Ya kita ke showroom, Ustaz. Wah, maka langkah berikutnya ke showroom. Pengen tahu kalimat ini di dalam surah Maryam betapa benernya sehingga kita mengatakan shadaqallahul azim. Pengen tahu? Coba aja berdiri di showroom, diam aja nggak ngomong apa-apa. Maka inilah yang dikatakan lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Masih nggak mengerti? Masih nggak paham? Kalau kita nggak ngomong sama showroom, emang tuh showroom bisa tahu kita mau jual motor? Begitu kita datang belum mengucap salam, tiba-tiba disambut sama dia. Assalamualaikum, selamat datang. Mau jual motor tahun 2002, warna hitam, STNK tinggal 7 hari. Dijualnya mau 4 juta dan nggak mau bergeser dari 3,5. Mana lah Pak dia tahu? Malayas mau, dia nggak bisa mendengar. Hatta natakallam sampai kita kemudian ngomong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak saya mau jual motor. Tahun berapa? Tahun 2002. Bawa motornya, bawa di depan. Coba yuk lihat. Wah jelek amat nih motor. Ya iyalah Pak, motor kalau bagus mah 2010. Berapa dijual? 4 juta. Boy 4 juta mah harga jual Pak, harga beli mah kagak segitu. Bandel sih. Udah dibilang ya wala yughni anka syai'a. Kenapa ngasih kepada yang tidak mampu memberi kalian? Itu kita. Udah tahu nggak bisa memberi yang kita minta, tetap datang. Padahal Allah siapa Pak? Allah yang sudah memberikan dia motor selama 2 tahun. Kenapa nggak datang kepada yang sudah memberi? Kenapa jadi datang kepada yang nggak ada urusan? Wala yughni anka syai'a. Lebih lagi kalau saudara cerita sama tetangga, cuma begini dong. Oh, kenapa cerita sama tetangga? Kenapa sih nggak cerita sama Allah yang sudah memberikan kamu duit? Lalu duit itu kemudian hilang. Cerita aja sama Allah. Aduh maaf nih Allah, saya nggak bisa jaga amanah engkau. Kau kasih saya duit tapi hilang. Kau kasih saya mobil tapi hilang. Roh, tolong gantiin besok. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berapa duit nih Pak? Ya 2,5 lah. Ya 2,5. Anak saya kan pengen kuliah Pak. Ya itu kan anak situ bukan anak saya. Ya bandel lagi sih, udah dibilang wala yughni anka syai'a. Kenapa datang sama yang pasti nggak mau ngerti tentang keadaan kamu? Nggak mau dia ngerti. Yang dia mau ngerti tentang keadaan dirinya, dan dia tidak mau membantu kecuali dia punya keuntungan. Sedangkan hanya Allah yang mau membantu tanpa mengambil keuntungan. Dahsyat Pak. Terus bagaimana kalau ketemu kondisi seperti ini? Pakai prinsip kita malam hari ini. Apa prinsipnya? Allah dulu, terus Allah lagi, Allah terus. Cakep.
Kalau tauhid ini nyampe kepada anaknya, maka kalimat anaknya jadi begini. Mbak, alhamdulillah tadi sholat isya saya udah doain Bapak supaya tanggal 25 September Bapak punya duit 4 juta. Cakep nih, namanya dia Allah dulu, baru kemudian babaknya. Paham ya? Nih kalimatnya jadi bagus. Dari anaknya udah bener. Tapi emang kita konyol sih. Kitanya udah nggak kenal sama Allah, sehingga warisannya pun tidak kenal lagi sama Allah nih anak kita. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ya, diceritakan bahwa wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang Nabi Allah Ibrahim dan Yakub wariskan, wasiatkan kepada anak turunannya bukan harta Pak, tapi Allah. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Apakah engkau saksikan di saat-saat Yakub alaihissalatu wassalam sakratul maut, dia panggil anaknya, kemudian dia bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan engkau sembah sepeninggal diriku? Lalu mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhannya engkau dan Tuhannya bapak-bapakmu ya ayahku, Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak. Selesai. Kalau kita yang enggak Pak, kitanya enggak kenal sama Allah, tidak mewariskan juga kenal sama Allah. Nggak ada gitu loh upaya mengenalkan anak kita kepada Allah, nggak ada. Mbak besok bayaran, siap, ambil di dompet. Bener nggak nih? Mana ada yang berani nggak ngebenerin? Ini bener, tapi melanggar prinsip Allah dulu. Nah, yang bayarin SPP kamu siapa? Bapak. Bapak mau hasil aja. Emangnya Bapak Tuhan? Kalau Bapak Tuhan, kalau Bapak mati, kalau yang bayar. Hanya Allah yang gak pernah mati, yang ada terus duitnya. Ajarin dia. Dah beres, Bapak punya duit, tapi sholat dulu kita, doain Bapak. Begini Pak. Ya, batu robek nih. Ya udah beli sana, anterin sana mama kamu sana. Nggak ada gitu loh. Wawasabihainya nggak ada, mewasiatkannya tuh nggak ada. Malah sebaliknya. Saya mah alhamdulillah Ustaz, kalau mati udah tenang, anak-anak udah pada punya rumah, atu-atu. Udah pada punya mobil, punya kerjaan, punya usaha. Iya betul, mereka sudah punya segalanya kecuali satu, mereka tidak punya Tuhan. Akhirnya ketika Tuhan yang kita wariskan itu mati, alias diambil orang, dicelakai orang, hilang dari tangan dia, menjadi orang yang gelisah, menjadi orang yang kelimpungan, menjadi orang yang kemudian gemetar. Lalu bagaimana kalau prinsip ini kemudian kita terapkan? Oke lah kita potong misalkan sampai mau ke dealer. Pakai prinsipnya Allah dulu. Ambil wudu, gelar sejadah, kita sholat 2 rakaat. Saya mau jual motor. Kayaknya sih kalau engkau nggak bantu nih, nggak nemu yang 4 juta harga. Sebab nih motor emang pasarannya 4 juta. Jadi mesti ada yang beli itu di bawah dia kalau engkau tidak menolong. Rob, izinkan saya jalan ke showroom, izinkan saya jalan ke dealer. Udah rapi Allah dulu, nih jalan deh ikhtiar. Sampai situ, maka ikhtiar kita menjadi ibadah, tidak menjadi syirik. Sampai showroom, yang ucap salam, assalamualaikum, gitu. Waalaikumsalam. Saya mau jual motor Pak. Tahun berapa? Tahun 2002. Mana motornya? Di depan. Boleh saya lihat? Boleh? Ya lihat di depan. Ini motor jelek amat. Ya kalau cakep mah Pak 2010. Iya juga sih. Dijual berapa?
4 juta. 4 juta mah harga jual. Sama apa emangnya beda? Sama. Apa lantas kalau saudara ke Allah lalu kalimatnya menjadi simsalabim? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas saya mau jual motor tahun berapa? Tahun 2002. Berapa duit? 4 juta. Ya udah gue bayarin 5 juta. Apa begitu? Ya sama aja. Kalau emang motornya jelek, jelek aja. Kalau emang motornya murah, ya murah aja. Nggak ada urusan. Tapi itu kan cerita dunia. Nanti Allah masuk involve, ikut campur di urusan Anda semua. Jangan 4 juta lah. 4 juta tuh harga jual saya. Ya berapa dong Pak? 2,5 mentok tuh udah. Ente pergi kemana segitu harganya? Ini masih pagi aja nih, gue lagi demen. Biasanya saya nggak mau nerima yang 2005 ke bawah, udah tua tuh. Nggak apa-apa buat ente dah. Ya Pak, kalau bisa 3,5 dah. Urusan anak saya nih Pak. Iya situ bapaknya emang urusan saya. Sama aja. Iya sama, nggak ada beda. Kecuali saudara ketemu malaikat Allah, lain cerita tuh. Ya, ketemu showroom yang bukan showroom manusia, showroom Allah, lain cerita. Dan itu sah, bisa terjadi. Bisa, sangat bisa. Tapi kita ngitung tataran dunia lah. Ngukur dengan ukuran kita. Jadi nggak bisa nih Pak, cuman 2,5 nih. Ya kalau mau 2,5 dah. Nah, prinsip yang berikutnya apa? Allah lagi. Bayar Pak, kalau gitu saya mau nanya dulu. Ya tanya sana sama istri dah. Bukan Pak, mau nanya sama Allah. Nanya sama Allah. Ini urusan motor nih, jangan pakai nanya sama Allah. Agak prinsipnya begitu Pak, Allah dulu, Allah lagi. Ya udah tanya sama Allah tuh. Kayaknya sama jawaban Allah 2,5. Iya pokoknya saya nanya dulu lah. Dia panggil tuh office boy-nya. Sini. Emang Allah kelihatan ya? Bisa ditanya. Emang alamatnya di mana? Buat orang beriman Allah kelihatan Pak. Buat orang yang beriman kita pun tahu di mana Allah. Di mana Allah? Masjid. Ini rumah Allah. Oh kita kemari kita ngadu, pulang kita disanguin. Coba aja ente puasa, nggak tahu masaknya, nggak tahu belinya, masuk masjid mana aja dijamu sama Allah. Apakah itu tidak hebat sekali itu? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kita masuk masjid, kita sholat dah, masih jam 10. Ya kita bilang lah sama Allah. Ya Allah saya udah jalan nih, udah ikhtiar. Ini motor cuma ditawar 2,5. Kalau saya jadi jual sama tuh Cina, jadi nih jual sama tuh dealer, yang 1,5-nya lagi mau tanggung jawab. Kan kita butuhnya 4 juta nih, ya kan? Ini motor ditawar berapa ya? 2,5. Lepas enteng, kita ngomong aja sama Allah. Allah lagi kan? Rob, tawaran cuma 2,5, yang 1,5 mau nggak nih nanggung? Kalau mau nanggung saya jalan nih. Allah jawab nggak? Jawab, asli jawab. Bagaimana jawabnya? Allah bikin begitu dealer. Begitu kita datang nggak ada, lalu dijawab, ya Bapak bukan dari tadi. Coba dari tadi, jadi tuh 2,5. Terus kapan lagi adanya? Sore. Nah, itu Allah udah jawab. Kalau Allah jawab begini tiba-tiba, agak mau. Ya kita lari Pak, suara siapa itu? Tentu Allah jawabnya dengan cara-cara yang membuat kita tidak ketakutan. Lewat mimpi kah? Lewat tanda-tanda alam kah? Ya sesungguhnya kalau ada kejadian demi kejadian, itu tanda Allah udah mau deket loh. Jangan ditinggal, dekep aja udah. Dekep aja udah. Kita mah dikasih senang ninggalin Allah, dikasih susah ninggalin Allah juga. Gara-gara si Anu nih. Tuh ya ninggalin Allah itu namanya. Ya salat 2 rakaat. Kita lapor sama Allah sebagai protap yang kedua. Allah dulu, Allah lagi. Selesai kita doa, udah dianggap cukup, kita tutup sejadah.
Kita rencana balik ke dealer, ya nggak? Alhamdulillah, begitu keluar dari masjid, tuh motor hilang. Kasihan banget nih. Begitu keluar, motor gua kemana nih? Nah ini nih si Mangsur nih. Baru kali ini gua yang jalanin prinsip Allah dulu Allah lagi, udah begini nih. Mangsur. Nah. Udah lemes dah tuh. Padahal nggak usah lemes. Allah dulu, Allah lagi. Ya Allah terus, masuk aja masjid lagi. Kita sholat lagi, kita doa lagi. Malah yang kali ini lebih syahdu, lebih nikmat, lebih meneteskan air mata. Ya Allah, bingung nih mau bersyukur apa mau sedih. Ya Allah ya salam, tadi kurangnya cuma 1,5, sekarang kurangnya 4 juta. Beres bos, terus melihat Allah, terus melihat Allah, terus melihat Allah. Dalam kebahagiaan ada Allah, dalam penderitaan juga ada Allah. Adem mati, adem. Coba lihat ya, kalaulah Tuhan dia motor, tentu dia menjadi orang yang paling gelisah. Lebih gelisah sebelum motor itu malah hilang. Sebelum motor hilang udah gelisah sebenarnya. Kalau motor ini gak laku, kalau kurang, kalau ini udah gelisah. Tapi begitu dihilangin sama Allah, sekalian hilang tuh Tuhan ya, sehingga tersisalah Allah cuma satu, makin gelisah nih kalau Tuhan yang motor. Waduh, nggak ada lagi dah, nggak ada lagi dah. Habis sih. Apanya yang habis? Allah lagi berdiri. Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Mudah buat Allah membayar kita punya anak kuliah tanpa perlu kita jual kita punya motor. Terus gimana? Ya pulang aja, udah santai aja, santai. Nah, cuma emang dunia ini emang hampir tidak memberikan tempat buat mereka-mereka yang ikhlas. Kebanyakan orang yang ikhlas itu kan payah, mukanya tuh nggak menampakkan kegelisahan. Tapi akan jadi masalah di tanah air kita ini. Coba Pak, bapak bininya mati, terus kita berusaha senyum. Nah, bisa di BAP ya Pak. Tetangga pada lapor. Ini mencurigakan ini. Bininya mati tapi orangnya kayaknya nggak kelihatan sedih mana. Coba tuh diselidik, coba di otopsi lah, di visum tuh. Padahal kita berusaha untuk mengikhlaskan karena Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita malah dicurigai. Itulah kalau di Indonesia tuh begitu. Tapi nggak ada urusan kita sama Allah aja. Jangan nganggap urusan orang. Biarin aja orang mau gimana kayak persepsinya.